Mengenai Purbaya ini yang dikabarkan akan diajak ke Cina untuk membahas utang bus. Pandu Syahrir ini memastikan Menteri Keuangan Purbaya akan ikut dalam negosiasi utang kereta cepat WUSH di Cina. Dan dalam hal ini, Chief Investment Officer atau CAO Danantara ini ya, Pandu Syahrir akhirnya merespon permintaan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang ingin bergabung dalam rombongan negosiasi ke Cina guna membahas persoalan eh, pendanaan kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. Pandu ini memastikan bahwa Purbaya akan menjadi bagian dari tim yang bertolak ke negeri tirai bambu tersebut. Meski demikian, Tribuners, Pandu belum bersedia membeberkan jadwal keberangkatan delegasi negosiasi ini. Dan Pandu juga menyampaikan bahwa keputusan soal waktu perjalanan sepenuhnya berada di tangan Doni Oskaria, yakni merupakan Chief Operating Officer Danantara atau COO. Dan ketika disinggung mengenai kemungkinan pemerintah untuk menggunakan, maksud kami menanggung porsi utang WUSH ini di bagian infrastruktur, Pandu memilih untuk berhati-hati dalam hal ini begitu ya. Dan Pandu hanya memberikan sedikit bocoran bahwa perkembangan terbaru mengenai keterlibatan pemerintah akan disampaikan pada minggu ini, Tribuners. Dan sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini sebelumnya menegaskan bahwa dirinya siap mengikuti arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait skema pembayaran utang PT KCB. Dan lantas Tribuners diajak dan antara ke Cina untuk membahas utang bus. Begini respon dari Menteri Purbaya, di mana Menteri Keuangan atau Menkyu Purbaya Yudi Sadewa menanggapi ajakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara untuk terbang ke Cina, membahas restrukturisasi utang kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS. Sikap Menkyu Purbaya ini mengaku siap untuk ikut rombongan ke Cina. Namun, Purbaya menegaskan bahwa seluruh biaya perjalanan harus ditanggung pihak Danantara. Dan sikap ini merupakan tanggapan dari Purbaya mengenai dirinya yang disebut akan diajak ke Cina oleh Danantara untuk membahas hutang WUS. Mengenai negosiasi dari restrukturisasi utang WUS ini, kini dikabarkan telah memasuki fase baru, Tribuners, di mana dikabarkan total kewajiban proyek tersebut telah mencapai 120,38 triliun atau sekitar 75% pembiayaan berasal dari pinjaman China Development Bank dan juga berbunga 2% per tahun. Estimasi investasi awal sebesar 6 miliar dolar Amerika Serikat membengkak menjadi 7,2 miliar dolar Amerika Serikat yang menimbulkan cost overrun sekitar 1,2 miliar atau setara dengan 20 triliun. Dan dalam hal ini pembayaran kelebihan biaya itu disepakati dibagi dua, di antaranya 60% ditanggung Konsorsium Indonesia dan 40% ditanggung oleh Cina. Ditegaskan juga sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan komitmennya bahwa pemerintah siap untuk menuntut kewajiban WUS sebesar 1,2 triliun rupiah per tahun. Lantas mengenai hal ini, Tribuners, Mahfud MD ini angkat bicara di mana mewanti-wanti Prabowo dan juga Purbaya terkait utang WUS ini. Di mana dalam hal ini Tribuners, Mahfud MD memberikan wanti-wanti tersebut kepada Prabowo dan juga Menteri Keuangan Purbaya begitu ya. Dan mantan Menko Polhukam itu menilai bahwa keputusan pemerintah mengambil langkah aktif dalam penyelesaian utang WUS ini merupakan kebijakan yang patut diapresiasi. Hal ini merupakan respon dari Mahfud atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menegaskan kesediaannya menanggung beban utang tersebut, di mana pemerintah melalui penjelasan terbaru kita tahu bersama begitu ya, berkewajiban berkomitmen mencicil 1,2 triliun setiap tahunnya. Dan Mahfud mengingatkan atas hal ini bahwa penyelesaian utang tidak boleh menjadi alasan untuk menutup mata terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang membayangi pembangunan WUS ini.
Mahfud MD juga menilai upaya KPK yang masih aktif melakukan penyelidikan sebagai sinyal positif bagi transparansi keuangan negara. Selain itu, Mahfud juga menyampaikan pandangannya secara tegas dalam mengingatkan bahwa pelunasan kewajiban negara tidak dapat dijadikan dalih untuk menghapus jejak kejahatan. Dan setelah Prabowo memutuskan untuk mengambil alih urusan utang bus, Mahfud mengarahkan pemerintah pada satu isu lain yang menurutnya tidak kalah penting, yakni pemberantasan korupsi di Ditjen Pajak dan juga Bea Cukai begitu ya. Dan dirinya juga berharap Menteri Keuangan Purbaya ini memberikan fokus penuh pada agenda besar ini, Tribuners. Di mana dalam pesannya ini Mahfud menekankan perlunya membersihkan dua lembaga strategis tersebut dari praktik lancung yang sudah mengakar, dan tentunya ini dalam hal bus, utang bus ini pembayaran utang tidak boleh dihentikan penyelidikannya, dugaan korupsi bus oleh KPK harus tetap berjalan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.